dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia kalau hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama. Saudara, kita akan membaca dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kali ada seorang ibu yang hidupnya sangat sedih, sangat susah, bahkan sepanjang hidupnya dia hanya meratapi kesedihannya. Dan satu kali ketika ibu ini sudah tidak sanggup menjalani hidupnya, dia pergi kepada satu orang bijak. Di kampung itu dia sudah mendengar bahwa di kampung mereka ada seorang bijak yang bisa menasihati mereka. Lalu si ibu ini pergi kepada orang bijak itu dan bertanya, "Pak, kenapa hidup ini begitu sulit? Adakah Bapak bisa menolong saya untuk melewati masa-masa hidup saya yang sulit ini? Saya hampir menyerah menjalani hidup saya," kata si ibu itu. Si bapak tua ini menasihati si ibu dan berkata, "Bu, kalau Anda ingin keluar dari masalah Anda ikuti perkataan saya," kata si orang tua bijak ini. "Apa yang harus saya lakukan?" kata si ibu itu. "Kamu harus melakukan, pergilah ke semua rumah di seluruh kampung ini. Lalu ketika kamu pergi ke rumah di seluruh kampung ini, kamu masuki satu persatu rumah itu. Dan kalau kamu mendapati di rumah itu tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, ambillah satu buah jeruk dari rumah itu." Lalu si ibu menjalankan apa yang diucapkan oleh si orang tua bijak ini. Satu persatu rumah itu dimasuki oleh ibu itu. Hampir setengah perjalanannya, ketika dia memasuki rumah itu, dia tidak mendapati rumah yang tidak ada pergumulan. Bahkan ketika dia hampir selesai menuju semua rumah di kampung itu, dia tidak mendapatkan satu rumah pun yang tidak ada penderitaan. Bahkan ada satu rumah yang dia datangi memiliki penderitaan yang lebih hebat daripada yang dia alami selama ini. Lalu si ibu ini termenung dan kemudian dia kembali kepada si bapak tua bijak itu dan berkata, "Pak tua yang sangat bijak, saya tidak mendapatkan buah jeruk dari rumah yang tidak ada penderitaan. Semua rumah yang saya masuki hampir semua memiliki penderitaan yang berbeda-beda, memiliki kesedihan, bahkan ada yang memiliki duka cita yang lebih mendalam daripada yang saya alami." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cerita ini menggambarkan bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, manusia mana yang di dalam hidupnya tidak pernah menderita? Manusia mana yang di dalam hidupnya tidak pernah mengalami tekanan, pergumulan, atau badai hidup yang tiba-tiba datang di dalam hidupnya? Saya rasa tidak ada, saudara. Semua dari kita memiliki pergumulan. Kita hidup di dunia masih sama-sama memiliki pergumulan. Bahkan ada hal yang tiba-tiba datang dalam hidup kita dan kita tidak siap untuk menghadapinya. Kita sama-sama memiliki pergumulan, tapi yang membedakan masing-masing kita adalah iman yang kita miliki tentu berbeda. Ada orang yang memiliki iman yang kecil, ada orang memiliki iman besar, ada yang mungkin tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Itulah yang membedakan masing-masing kita. Saudara,
apapun pergumulan kita hari ini, sama seperti perahu yang ditumpangi oleh para murid. Siapa yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang danau? Yaitu Yesus. Saudara, kita melihat di sini ketika Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang danau, dan kita tahu bagaimana di tengah cerita itu tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh para murid dihantam oleh taufan yang begitu dahsyat. Kalau kita mau berkata, apakah Yesus sengaja membawa para murid ke tengah danau agar para murid itu menjadi cilaka? Saya rasa tidak, saudara. Yesus membawa para murid sengaja ke tengah danau untuk melihat bagaimana iman yang mereka miliki di saat mereka dalam kondisi takut, di saat mereka dalam kondisi tidak siap menghadapi badai itu. Yesus membawa mereka ke tengah danau bukan untuk mencelakai mereka, tetapi Yesus ingin melihat, menguji seberapa besar iman yang mereka miliki, seberapa besar iman kepada Yesus Kristus yang mereka miliki. Dan kita lihat, saudara, beberapa di antara murid tidak percaya, bahkan takut, mereka hampir menyerah. Tapi kita lihat di saat mereka hampir menyerah, Yesus bangun dan menenangkan badai itu. Dan kita lihat, saudara, para murid, orang yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, tidak menjamin bahwa mereka punya iman yang kuat. Oleh sebab itu Yesus menguji mereka agar mereka melihat bahwa ketika Yesus ada bersama mereka, harusnya apa yang mereka lakukan? Mereka tenang, mereka diam karena Yesus bersama dengan mereka. Saudara, seringkali kita mengatakan bahwa saya punya Yesus, saya rajin beribadah. Tapi seringkali di dalam tekanan hidup yang kita alami, kita seringkali hilang kepercayaan kepada Tuhan. Sakit yang membuat kita, iman kita lemah, pergumulan lain, masalah ekonomi yang membuat hidup kita hampir menyerah. Saudara, ingatlah ketika Yesus membawa engkau hari ini menghadapi tantangan itu, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus selalu ada bersama dengan engkau. Oleh karena itu, milikilah iman yang kuat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Dia akan menenangkan badai itu di dalam kehidupanmu. Amin.